Shalom, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh menundukkan kepala kita sejenak. Mari kita bersaat teduh, naikkan ucapan syukur kita secara pribadi kepada Allah. Mari bersaat teduh. Amin. Mari kita mengawali ibadah pagi kita. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Allah melalui pujian yang akan kita naikkan. Biarlah kasih Tuhan yang kita nikmati. Biarlah pagi hari ini sungguh menjamah kita, membelai kita. Biarlah kita boleh menikmati anugerah perkenanan Tuhan pada pagi ini. Mari sama-sama katakan, ku rasa dekat kasih-Mu Tuhan, menjamah membelaiku. Ku terima anugerah perkenanan, bawaku masuk hadirat-Mu. Ku lihat terang yang beri damai, terharu ku mengagumi-Mu. Mari sembah Tuhan, katakan, ku sembah, ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya, selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertahta selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Ku rasa dekat kasih-Mu Tuhan, menjamah membelaiku. Ku terima anugerah perkenanan, bawaku masuk hadirat-Mu. Ku lihat terang yang beri damai, terharu ku
kita pagi ini. Datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya. Dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Mari kita agungkan Tuhan, kita naikkan pujian pengagungan kita, berilah hormat kepadanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya, Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan-Mu yang mulia, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau masih melayakkan kami untuk boleh datang ke rumah Tuhan, beribadah bersama-sama, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan juga Tuhan, terima kasih atas kesempatan nantinya kami juga akan mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun Tuhan, sebelum kami jauh lagi melangkah dalam ibadat ini, kami mau datang kepada Tuhan mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolong kami, urapi setiap kami, jamah setiap kami rindu menikmati lawatan Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan puji-pujian, firman Tuhan yang akan kami dengar, itu boleh menguatkan, memulihkan, menimbulkan pengharapan kami di dalam Engkau. Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di dalam perkataan, pikiran maupun tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya Engkau telah menyucikan kami, telah melayakkan kami, sehingga kami siap untuk melanjutkan ibadah ini. Terimalah segala puji, hormat, dan syukur kami pada pagi ini kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini hanya kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saya sapa Bapak Ibu, Shalom. Mari naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Kita naikkan satu pujian, sukacitaku. Biarlah sukacita Tuhan penuh di dalam hati kita pada pagi hari ini. Mari bersuka di dalam Tuhan, sebab Dialah kekuatan kita. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar,
cintaku, Kaulah cintaku, mulialah namamu, oh Yesusku. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita. Percaya bahwa nama Tuhan memiliki kuasa, Bapak Ibu. Ada kuasa di dalam nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Engkau yang termulia Tuhan di bumi dan di surga.
Haleluya. Masih berdiri, kita akan mengakui iman percaya kita kepada Tuhan secara bersama-sama yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sekalipun itu kelaparan, ketelanjangan, aniaya, maupun penderitaan. Mari kita naikkan pujian ini. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan jangankan tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku, amin, dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, sahabatku? Oh, kelaparan, ketelanjangankan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Penderitaan kan tak satu pun. Saudara Bapak Ibu Saudara itu bisa bangkit berdiri. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu seperti Kau, Yesus, Kau sahabat. Hanya Kau yang setia di dalam hidup kami.
Engkau yang menerima kami apa adanya. Dalam bahaya Kau bagi hidupku, Engkau Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Yang sejati dalam bahaya Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menghidupku, Engkau Yesus, sahabatku. Tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Yesus. Tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Benar Tuhan, bahwa tak satu pun yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Walaupun banyak penderitaan yang kami alami di dalam kehidupan kami, namun Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, karena itulah janji-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sebagai tanda ucapan syukur kami sudah menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati kami membuka pikiran kami, untuk kami mau diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon biarlah dengan urapan Allah, dengan kuat kuasa Roh Kudus, boleh tinggal di dalam hati kami. Sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu dapat mengubahkan kami. Firman-Mu dapat menolong kami. Dan firman-Mu dapat mengarahkan kami ke arah-Mu yang benar. Tuhan, hamba-Mu adalah orang yang tidak sempurna. Untuk itu Tuhan, dengan kerendahan hati, hamba-Mu memohon kuasa-Mu turun atas hidup hamba-Mu. Sehingga ketika firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan, benar-benar berasal daripada-Mu. Sehingga firman-Mu boleh memberkati hamba-Mu sendiri dan boleh memberkati umat-Mu yang ada di tempat ini. Jam pemberitaan firman-Mu dari awal sampai pada akhirnya, kiranya Yesus yang mengambil alih semuanya. Jauhkan kuasa iblis, kuasa kegelapan daripada hidup kami, sehingga kami benar-benar taat dan tunduk kepada kedaulatan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Salam. Puji nama Tuhan, jikalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita boleh beribadah di minggu kedua di bulan Maret di tahun 2026 ini. Semuanya bukan karena kebaikan kita, tapi karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Baik, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini yang terambil dari Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-10.
Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Jikalau kita sudah mendapatkannya, kita akan bacanya secara bersama-sama karena hanya satu ayat saja. Untuk menghormati firman Tuhan ini, alangkah lebih baiknya kita berdiri saja ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Terima kasih, silakan duduk. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ini merupakan khotbah Tuhan Yesus ketika di atas bukit. Mulai dari ayat ketiga dimulai ucapan berbahagia yang pertama. Dan ayat yang ke-10 ini adalah ayat yang terakhir yang dia ucapkan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Latar belakang dari penulis Matius pasal 5 ayat 10 ini ditulis oleh Matius sendiri. Di mana pada masa Yesus, bangsa Yahudi hidup di bawah pimpinan kekaisaran Romawi. Sehingga di situ terjadi ketegangan sosial yang sangat tinggi. Jadi rakyat mereka dipaksa untuk tunduk kepada kekaisaran Romawi. Mereka seringkali dihukum oleh karena iman percaya mereka. Sehingga dari latar belakang ini, banyak orang Yahudi ingin mengharapkan apa ya? Mengharapkan kebebasan. Mengharapkan secara fisik mereka mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Yesus menyampaikan bahwa ketika mereka mengalami hal yang demikian, ya mungkin dengan penindasan yang dialami ketika kekaisaran Romawi ini ada, ya mereka mungkin seringkali merasa tidak berdaya. Seringkali mereka merasa bahwa tidak berguna, tidak ada harapan. Tetapi dengan khotbah Yesus di bukit, Yesus memberikan peringatan bahwa di balik penderitaan itu akan ada kemenangan. Di balik apa yang mereka alami, akan ada yang akan menolong mereka untuk mereka bahagia keluar dari permasalahan dan persoalan yang mereka hadapi saat ini. Ini merupakan sesuatu yang dibilang paradoks. Karena apa? Yesus menyatakan di ayat ini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Paradoksnya di mana? Paradoksnya kok dianiaya, kok berbahagia? Ketika mereka menderita kok bahagia? Nah, itu paradoksnya di situ. Nah, kalau paradoks itu biasanya kalau di dalam bahasa Indonesia itu dikatakan bahwa selalu bertentangan atau di luar daripada akal sehat manusia. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap umat manusia yang percaya kepada Tuhan tentu ingin bahagia.
berbahagia. Pasti semua manusia yang ada di dunia ini menginginkan itu. Berbahagia itu berarti merasa diri nyaman, merasa diri aman, dan bahkan diterima oleh semua orang. Itulah keinginan manusia yang ada di dunia ini. Namun, ketika manusia menginginkan akan hal ini, ada ayat ini yang mengingatkan kita bahwa memang ketika kita bahagia, tidak selamanya kita bahagia seumur hidup kita. Karena pasti diizinkan namanya yang tadi, aniaya. Pasti diizinkan namanya cercaan. Untuk itu sesuai dengan tema yang diberikan gereja kepada saya, yaitu siap dicerca dan siap dianiaya. Apakah jemaat-jemaat di sini siap? Siap? Tidak ada suara ya. Siap tidak. Soalnya dari temanya sendiri membuat kita sepertinya bisa apa tidak ya. Ini membuat kita sesuatu yang sangat menantang. Ketika saya merenungkan akan firman Tuhan ini, saya juga merasa tertegur di dalam hidup saya secara pribadi. Karena apa? Karena bagaimana mungkin ya seorang yang mungkin dikatakan siap dicerca dan siap dianiaya, tentu membutuhkan pemikiran yang panjang di dalam kehidupannya. Saya ingin bahagia kok mau siap untuk cerca sama siap dianiaya, apa sih? Tetapi ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya membagikannya ada 3 poin yang perlu kita pelajari. Yang pertama, mengapa kita harus siap dikencam dan siap dianiaya? 1, kita harus siap dikecam karena kebenaran, bukan karena kesalahan. 1, siap dikecam karena kebenaran, bukan karena kesalahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang memang dikecam karena memang dia berlaku selalu kasar. Ada yang memang dikecam karena selalu tidak jujur. Ada yang memang dikecam karena selalu mencuri. Bahkan ada yang memang dikecam karena perbuatannya sendiri yang bobrok, sehingga memang dikecam. Tetapi yang dimaksud oleh firman Tuhan dikecam ini oleh karena melakukan kebenaran di tengah-tengah dunia yang memang hidup di dalam kegelapan. Sering mereka membenci namanya terang itu. Coba mungkin dipikirkan ya, mungkin entah di tempat kerja, atau di gereja, atau di lingkungan sekitar, atau bahkan di pemerintahan. Kalau biasanya orang yang jujur itu selalu dijauhi orang banyak. Orang yang selalu mau melakukan kebenaran pasti dijauhi. Tetapi orang yang selalu melakukan salah, kelompoknya lebih banyak. Sedangkan kalau orang yang jujur, orang yang setia dan hidup benar di hadapan Tuhan, ketika dia melakukan kebenaran itu, berada di tengah-tengah itu, lingkungannya ada, pasti dia merasa
sangat terancam, merasa diri dikecam. Saya kok melakukan kebenaran, tetapi orang-orang di sekitar saya tidak suka akan kebenaran itu, sehingga memfitnah, menjauhi saya, bahkan berkata tidak baik dengan saya. Apakah orang yang jujur atau orang yang benar itu berhenti untuk melakukan yang benar di tengah-tengah lingkungan tersebut? Saya sampaikan kepada kita semua bahwa ketika kita mengambil komitmen percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka terang itu ada di dalam hidup kita. Roh Kudus itu hidup di dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah takut ketika dikecam oleh karena kebenaran. Tetapi tegakkanlah kebenaran itu ketika di tengah-tengah yang tidak benar. Tegakkanlah kebenaran itu di tengah-tengah tidak benar. Walaupun kita tidak didengarin suaranya. Tetapi karena kita ini anak terang, kita ini ada anak Tuhan, kita sudah menyampaikan akan kebenaran itu dan kita sudah memperlakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Biarkanlah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan itu yang akan melihat terang itu ada di dalam hidup kita. Amin. Karena ketika kita melakukan kebenaran itu, bukan kita melakukan untuk diri kita sendiri, bukan kita melakukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi karena Yesus yang meminta kita untuk kita melakukannya kepada orang lain. Jangan pernah merasa saya sendirian karena melakukan kebenaran. Ingat, bersama dengan Tuhan Yesus, walaupun mengalami yang namanya kecaman yang ada, tetapi pasti ada kemenangan di balik semuanya itu. Amin. Dan ketika yang menjadi anak terang itu ada, berarti kasih itu selalu ada. Kasih itu selalu mau melakukan yang terbaik, tidak malas-malasan. Saya mau melakukan ini karena saya melakukan untuk Tuhan. Berarti ketika saya melakukan dengan senang hati, saya melakukan dengan sukacita, saya melakukan dengan bahagia. Tetapi sebaliknya, seperti saya awal sampaikan, menyampaikan bahwa saya ini adalah anak terang, tetapi di dalam perbuatanmu sehari-hari selalu dikecam. Karena apa? Malas, tidak jujur, suka mencuri, melakukan segala sesuatu. Bagaimana di lingkungan sekitarmu itu bisa kita pengaruhi dengan perbuatan-perbuatan benar. Kalau kita sendiri bicaranya punya kasih, tetapi kelakuan kita adalah melakukan hal kegelapan. Ini terjadi bukan hanya di keluarga, tetapi seringkali terjadi di gereja. Dan bukan itu aja, tapi di luar. Perlu kita komitmen di dalam hidup kita, bahwa ketika kita punya kasih yang berasal daripada Yesus, lakukanlah dengan tulus hati. Lakukanlah dengan kerendahan hati. Lakukanlah dengan sukacita. Karena Tuhan yang ada di depan kita, apapun yang akan kita hadapi di depan kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dan Dia yang akan menolong kehidupan kita. Amin. Yang kedua, tanda bahwa kita berbeda jika kita tidak pernah ditegur. Tanda bahwa kita berbeda jika kita tidak pernah ditegur. Mungkin agak kontraks. Karena mungkin kita merasa bahwa, oh saya ini aman-aman saja. Saya baik-baik saja. Kita perlu mengoreksi diri kita.
apakah kita sudah melakukan kebenaran itu? Karena kalau kita sudah melakukan kebenaran itu, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berarti tentu tidak nyaman, tentu tidak enak-enak saja, tetapi pasti ada kecaman. Tentu pasti ada aniaya. Coba kalau diperhatikan ya, ikan di laut itu ya, ikan yang hidup ketika gelombangnya datang dan pergi, dia selalu menantang gelombangnya itu. Mau arus kiri, kanan, depan, muka, belakang, dia selalu menantang. Karena ikannya hidup, berenang. Tetapi kalau perhatikan, kalau di laut ikannya mati, tentu gelombangnya datang dia ikut. Ketika gelombangnya pergi, dia juga ikut pergi. Nah, seringkali anak-anak Tuhan seperti itu, tidak mau repot. Weslah, daripada masalah, wes diam aja, biarkan aja. Padahal jelas-jelas itu salah. Jelas-jelas itu tidak jujur. Jelas-jelas itu mencuri. Jelas-jelas itu melanggar firman Tuhan. Tetapi seperti ikan mati tadi, bagaimana kita mengatakan bahwa kita berbahagia kalau Yesus ada di dalam hidup kita dan kita mau mempengaruhi orang lain, kalau kita hanya berdiam saja seperti ikan mati tadi? Tetapi kalau kita mau seperti ikan hidup, kita menyuarakan, tetap menyuarakan, tetap memberikan saran, tetap memberikan masukan, entah didengar atau tidak, ya itu urusan belakang. Yang penting kebenaran itu tetap tersampaikan. Nah, itu yang akan membuat kita berbeda dengan kita yang sudah melakukan kebenaran dan orang yang belum melakukan akan kebenaran itu. Dan ketika orang yang sudah melakukan kebenaran itu, pasti diperhatikan bahwa akan terjadi perubahan. Pasti terjadi ada transformasi. Karena apa? Kebenaran itu tersampaikan. Jadi yang belum tahu kebenaran itu pun juga berpikir, oh iya ya, ternyata salah seperti ini. Ini harus perlu dirubah. Ini harus disetting lagi. Harus diperbaiki lagi. Itu contohnya. Tetapi kalau berdiam saja, maka perubahan itu tidak akan pernah terjadi. Mempengaruhi orang lain itu tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Kita sendiri menutup kebenaran itu di dalam diri kita sendiri. Padahal Yesus menginginkan kita supaya kita membagikan kebenaran itu. Entah kita tidak disukai, entah kita dimarahi, entah kita dianiaya, ya itu urusan belakang. Karena yang penting kita sudah melakukan kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada tokoh-tokoh Alkitab. Di situ diberikan contoh, kalau di dalam perjanjian baru ya, ini karena kita perjanjian baru, ada tokoh Stefanus. Stefanus dikenal sebagai orang yang martir pertama karena kekristenan. Ia melakukan kebenaran kepada orang lain. Menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Apa yang dia dapatkan? Dia dapatkan adalah dia dilempari dengan batu hingga ia mati. Ini menandakan bahwa ia memberikan iman percayanya kepada dia, yaitu Tuhan. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya pemilik hidupnya. Tuhan satu-satunya pencipta hidupnya. Sehingga dia boleh mempertaruhkan nyawanya sendiri di hadapan mahkamah agama. Sanhedrin. Itu kalau tokoh di dalam perjanjian baru, Stefanus. Kalau tokoh yang kedua, Rasul Paulus.
Sebelum ia bertobat, ia adalah orang yang suka menganiaya orang. Orang-orang Kristen dimanapun dia berada, dia berusaha mencari supaya mau membinasakan mereka. Tetapi ketika Tuhan menangkap dia komitmen untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dia mengalami perubahan besar di dalam hidupnya. Namun di kisah hidupnya, dia komitmen bahwa dia mau menyebarkan kebenaran itu kepada siapapun yang ingin mendengarnya. Kepada siapapun yang ingin dia sebarkan kebenaran itu. Dari orang jahat berubah menjadi baik. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Bukan perjalanannya mudah Paulus itu. Tetapi ia berkali-kali di penjara. Dia dikecam, dia dianiaya. Hanya karena kebenaran. Dan endingnya pun juga Paulus itu, dia malah dihukum mati di Roma. Itu adalah tokoh yang ada di dalam Alkitab. Tokoh yang ketiga contohnya Petrus. Petrus seringkali dipenjarakan juga karena memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran. Namun ketika suatu saat Petrus ini berada di Yerusalem memberitakan Injil, di situ dia mengalami penderitaan yang luar biasa di dalam hidupnya, di mana ia boleh mati martir, mati disalibkan terbalik oleh karena kebenaran daripada Tuhan. Nah, kita di sini belum dilempari dengan batu loh. Kita di sini loh masih belum masuk penjara loh. Kita di sini juga belum disalibkan terbalik seperti contoh 3 tokoh ini. Ada tokoh-tokoh yang lain ini. Ayo. Kalau dikatakan temanya tadi, siap dikecam dan dianiaya. Mari kita lakukan kebenaran itu. Karena Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan memerdekakan kita. Dan Dia yang akan memberikan kita kebebasan di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Yang ketiga, ketika kita melakukan akan kebenaran itu, memang dijanjikan bahwa ada upah yang tidak bisa dicuri oleh siapapun ketika kita melakukan kebenaran itu. Upahnya apa? Di bagian B ayat 10 dikatakan, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Mungkin dunia bisa mengambil reputasi kita karena kita berlaku benar. Mungkin dunia juga bisa mengambil kenyamanan kita karena kita berlaku sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang. Bahkan juga mungkin dunia juga bisa mengambil harta kita. Bahkan nyawa kita sendiri pun juga bisa diambil daripada hidup kita. Bisa aja. Tetapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Yaitu tidak akan pernah dicuri dari hidup kita. Yaitu sorga. Bapak Ibu kepingin masuk sorga? Pasti semuanya kepingin kelak pulang ke rumah Bapa di surga. Masuknya tempatnya sorga. Berarti kalau kita mengimpikan akan sorga itu, tentu kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun kalau tidak datang kepada Yesus maka tidak memperoleh hidup yang kekal.
Tidak ada jalan lain selain daripada Yesus. Mari percaya kepada Yesus. Karena Yesus sudah melakukan keteladanan itu di dalam kehidupan kita. Yaitu Dia sudah menyerahkan dirinya untuk kita semua, memberikan teladan yang baik. Yaitu Ia dianiaya oleh karena kebenaran. Ia boleh mengalami penolakan di dalam hidupnya. Ia rela disiksa secara fisik, dipukul, diludahi, dan akhirnya Dia disalibkan. Itu bukan karena perbuatan Yesus, tetapi karena Yesus ingin melakukan kebenaran itu, yaitu mau menebus akan dosa kita manusia, Bapak, Ibu, dan saya. Dia yang melakukan kebenaran itu tidak bersalah loh, tapi berusaha melakukan kebenaran itu karena begitu sayangnya Tuhan kepada kita manusia. Kesetiaannya dari awal sampai akhir, yaitu benar adanya. Mari kita mengoreksi diri kita, apakah kita melakukan kebenaran itu awal sampai akhir, atau di tengah jalan kita putus. Weslah karena sudah ada masalah keluarga, masalah anak, masalah bangkrut pekerjaan, tidak bekerja lagi, ya sudahlah, gak usah Yesus lagi dalam hidup saya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Segala sesuatu yang mungkin kita inginkan di dalam hidup kita untuk kita bahagia, maka ingat, bahagia yang di dunia tidak akan pernah memberikan kekekalan. Sekali lagi, bahagia yang ada di dunia tidak akan pernah memberikan kekekalan kepada kita. Tetapi yang memberikan kekekalan kepada kita adalah ketika kita mengambil komitmen di dalam hidup kita bahwa Yesus mari masuk di dalam hidup saya, Yesus bertakhta di dalam hidup saya, dan saya mau lakukan keteladanan Yesus di dalam hidup saya. Hidup saya baik di dunia ini maupun saya mati, segala sesuatunya saya siap untuk dianiaya, saya siap dikecam oleh karena kebenaran daripada Yesus. Apapun yang saya alami, apapun keadaan dan situasinya, sekali Yesus di dalam hidup saya, maka selamanya Yesus dalam hidup saya. Itulah iman yang sesungguhnya yang berasal daripada Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Milikilah iman yang berasal daripada Yesus, maka percayalah kita pasti berbeda dengan orang lain. Kita pasti berbeda dengan dunia yang tidak benar. Pasti kita berbeda dengan ketidakbenaran. Karena apa? Kita adalah anak-anak terang. Jadi kalau anak-anak terang, jangan takut difitnah. Jangan takut ditinggalkan oleh orang-orang, sahabat atau teman, karena mengikuti Yesus. Karena pekerjaan, jangan pernah takut. Karena kalau kita miliki Yesus di dalam hidup kita, selalu banyak cara Yesus gunakan di dalam kehidupan kita. Asal punya iman, percaya bahwa Dia mampu melakukannya untuk kita, maka kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Yang penting satu, tidak ada roh lain di dalam hidup kita selain daripada roh Yesus. Maka percayalah, pasti akan memperoleh kemenangan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sedikit kesaksian. Ketika beberapa waktu yang lalu, 3 minggu yang lalu, memang saya sedang menginjili seseorang dan memang dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya boleh dari seberang. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, memang dia tempatnya tetap di lingkungan
orang-orang yang ada, yang sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap di situ. Ketika berjalannya waktu, semua orang di keluarganya bahkan lingkungannya tahu kalau dia pengikut Yesus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Karena budaya mereka maka harus dia dipukul. Dia dikecam. Dia dianiaya. Diminta supaya tinggalkan Yesus di dalam dirinya. Karena ibu ini baru percaya Yesus, dia begitu semangatnya. Dia bilang, silahkan. Kalau saya mau dipukul silahkan. Asal jangan ambil Yesus daripada hidup saya. Apa yang terjadi? Ibu ini dipukul dengan balok besar. Di belakangnya 3 kali katanya. Tapi ketika dia dipukul, katanya ada sesuatu yang sepertinya menahan di dalam punggungnya, sehingga dia tidak merasa sakit. Ketika dia menceritakan itu, dan saya melihat sendiri posisi bekasnya hantaman balok itu, saya meneteskan air mata. Saya katakan, ibu, imanmu luar biasa. Saya selama hidup saya mengikuti Yesus, tapi saya tidak pernah dikecam, dianiaya seperti ibu. Ibu baru 2 minggu tapi ibu luar biasa. Dia bilang, Miss, saya juga tidak tahu. Saya dihakimi, dia aniaya seperti itu. Tapi ada sesuatu yang berbeda di dalam diri saya. Sepertinya ada terang, ada damai sejahtera. Saya dimaki-maki. Saya diseret-seret. Pukulan-pukulan itu saya bisa menanggungnya. Dan tahu ibu, ketika saya sudah dipukuli, ya, saya biasa aja di keluarga situ, biasa-biasa aja. Tetapi tahu enggak ibu, ketika saya pergi gereja, baru pertama pergi gereja, ternyata anak saya minta ikut, suami saya minta ikut, menantu saya minta ikut. Berarti ini adalah upah yang saya dapatkan. Dan ini baru mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka belajar untuk menemukan Yesus dalam hidupnya. Dari sini kita belajar. Kita belum ada apa-apanya. Selain daripada tokoh-tokoh Alkitab ini. Selain daripada orang yang di luar sana yang mengalami penganiayaan. Yang menjalankan misinya Tuhan. Mungkin mereka dihukum mati. Mungkin mereka ditembak. Mungkin mereka dibunuh. Kita di sini masih baik-baik saja. Ayolah, hiduplah di dalam kebenaran itu. Maka kebenaran itu yang akan membahagiakan kita seumur hidup kita. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Bahkan kebenaran itu yang akan juga membuat kita terhormat. Ketika kita pulang ke rumah Bapa di sorga, Tuhan mempersilahkan kita, silahkan masuk, hai anakku yang kukasihi, duduklah bersama dengan saya. Maka kebahagiaan itu kita akan menikmatinya bersama dengan Bapa di sorga. Untuk itu peliharalah iman kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, jangan takut. Tetapi siaplah dikecam, siaplah dianiaya. Karena Yesus bersama-sama dengan kita. Mungkin kita tidak dianiaya yang spektakuler seperti tokoh-tokoh ini. Atau seperti tokoh-tokoh yang lain. Tapi melalui permasalahan, persoalan rumah tangga kita. Persoalan pendidikan anak kita, finansial kita. Bahkan orang-orang sekitar kita yang selalu saja menyakiti kita. Kita dapatkan itu semua. Tetapi ingatlah bahwa semuanya itu
kepada Yesus yang telah mengizinkan semuanya itu dalam hidup kita, maka Dia sendiri juga yang akan bertanggung jawab menyelesaikannya untuk kita semuanya. Dan percayalah, ketika kita bersama Yesus pasti memperoleh kemenangan demi kemenangan. Kita bersama dengan Yesus pasti kita bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di surga. Amin untuk kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita semua untuk tetap mengingat akan kebaikan-kebaikan Yesus di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu peduli akan kehidupan kami. Tuhan, mungkin saat ini kami setiap hamba-hambamu mengalami pergumulan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Untuk itu Tuhan, mari Engkau mengambil alih setiap penderitaan yang mereka alami. Mengambil alih setiap luka-luka yang mereka alami. Mengambil alih setiap pergumulan-pergumulan yang mereka jalani saat ini. Mungkin terasa sangat perih. Mungkin terasa sangat mengecewakan. Mungkin terasa tidak mampu, tidak berdaya. Tetapi biarlah dengan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, boleh mengingatkan mereka. Boleh mengingatkan hamba-Mu juga, supaya kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Engkau yang akan mengambil alih, dan Engkau yang akan bertanggung jawab, dan Engkau yang akan menolong kami untuk melewati semuanya itu bersama dengan Engkau. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi firman-Mu tidak akan berhenti berbicara di dalam hidup kami sampai Maranatha. Biarlah firman-Mu terus kami alami di dalam kehidupan kami, dan firman-Mu kami boleh lakukan supaya kami tetap kuat di dalam iman percaya kami saat ini sampai saat kami dipanggil pulang oleh Engkau. Engkau tetap dapati kami dengan berbahagia karena bersama-sama dengan Engkau di surga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah sekiranya Yesus tetap Yesus di dalam hidup kami. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Bapak Ibu selamat pagi. Mau izin reminder aja Bapak Ibu, sesuai dengan pengumuman yang minggu lalu. Kita tanggal 5 April nanti kan ada kebaktian Padang. Dari panitia berupaya untuk tanggal 15 Maret itu nanti sudah terkumpul semua berapa jumlah yang ikut dan mobil siapa yang bisa pergi. Jadi nanti Bapak Ibu silakan yang ingin mendaftar atau nanti bisa kami menghubungi Bapak Ibu dari panitia. Seperti itu aja Bapak Ibu, terima kasih.
Sebelum persembahan diedarkan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau sempurna di dalam pemeliharaanmu atas anak-anakmu di gerejamu di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menopang, senantiasa menolong, senantiasa mencukupkan seluruh kebutuhan jemaatmu. Kalau pada saat ini kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu, kiranya Tuhan menerimanya, sehingga menjadikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya persembahan ini adalah dari Engkau, kami kembalikan untuk hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Benar ya Tuhan, hidup di dalam Engkau kami mendapatkan kegirangan yang datangnya dari Engkau sendiri. Kami tahu Tuhan, kegirangan yang dari Engkau ini membuat kami bersemangat untuk menjalani hari-hari yang kami lalui. Terima kasih Engkau selama ini sudah menolong kami semuanya. Yang percaya di dalam Engkau kami terpelihara sempurna, penuh kegirangan, penuh sukacita. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang baik, Allah yang senantiasa memelihara kami semuanya. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat Gereja Isal Masih Jemur Sari maupun pos-pos PI yang dinaunginya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang sempurna, Allah yang tidak pernah meninggalkan semua anak-anak-Mu, Allah yang senantiasa memenuhi kebutuhan anak-anak-Mu semuanya dengan kecukupan Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan tetap memelihara kami semuanya di dalam kasih-Mu. Pada kesempatan hari ini kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, supaya jemaat-Mu tetap terpelihara. Mereka yang di dalam kondisi yang kurang baik karena sakit, karena lemah tubuh,
karena banyaknya pergumulan, karena banyaknya intimidasi, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan membela dan menguatkan semua jemaat-Mu, supaya mereka tetap kuat imannya, mengarahkannya kepada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih, kami percaya setiap hari kami terpelihara oleh kasih-Mu yang besar. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan pada kesempatan hari ini untuk rencana ibadah dan perayaan Paskah yang akan diadakan di Bukit Immanuel di Prigen tanggal 5 April nanti. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong segala yang diperlukannya, Tuhan cukupi. Engkau menghindarkan dari segala yang jahat, dari segala kecelakaan. Kami percaya bahwa ibadah yang akan berlangsung di sana boleh membangkitkan iman jemaat-Mu, meningkatkan kerohaniannya, sehingga semakin mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan dan meningkat kerohaniannya, sehingga mereka mengenali Tuhan dengan benar. Terima kasih Engkau mengadakan segala sesuatu yang diperlukannya. Kami percaya Tuhan akan menolong. Demikian juga kami menyerahkan Tuhan untuk kondisi dunia ini Tuhan, yang di Timur Tengah masih bergejolak perang besar antara Iran dengan pendukung-pendukung milisinya yang tersebar di beberapa negara melawan Israel yang dibantu Amerika Serikat dan negara lainnya. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Perang di Timur Tengah ini akan menyeret banyak pihak dan berdampak besar pada perekonomian di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Kami mohon supaya Tuhan menolong supaya segera selesai konflik ini sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik kembali. Kami menyerahkan juga pemerintah negara Indonesia bisa memberikan kebijakan yang terbaik sehingga Tuhan dampak dari perang ini Tuhan tidak berdampak besar bagi kondisi ekonomi keuangan masyarakat Indonesia yang kini masih lemah Tuhan. Tuhan tolong semuanya. Demikian juga Tuhan kami menyerahkan pada kesempatan hari ini untuk beberapa jemaat yang sakit, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kau tahu sendiri Tuhan bahwa jemaat-Mu ada yang tidak kuat secara tubuh, lemah secara tubuh yang bertahun-tahun. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau beri kekuatan pada mereka supaya imannya tetap terarah kepada Tuhan. Kami percaya bahwa maksud dari semuanya itu adalah memiliki iman yang murni dan kualitas kerohanian yang semakin meningkat sehingga mereka mengenali Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang dari tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami semuanya seperti yang doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah,
di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Silakan duduk dan doa.